50 akaid masuk di dalam mustagniyan lawan muftakiran. Coba pikirkan mereka. Apabila ikan melihat awak ikan di mana aja, apa aja yang di awak ikan, pakaian mengatakan inya bahajat kepada Allah. Jadi di pakaian ikan itu nampak kemurahan Allah. Kemurahan Allah kan mensugih apik, apa artinya? Ini sugih pemurah. Jadi melihat awak kita ini kemurahan Allah Ta'ala. Insya Allah ikan tabuka hijab karena udah seakan-akan melihat Tuhan, padahal yang dilihat itu kemurahannya, sifatnya kan kawan dilihat ya Allah dengan mata hati. Jadi kemana diri mata kita kasih ini nang dipandang hati kekayaan Allah. Di mana kekayaan Allah? Di kesusahan makhluknya. Nampaknya kekayaan Allah di kesusahan si makhluknya. Nampaknya istirna Allah di dalam iftikar kulli ma siwa. Paham tak? Jadi nampaknya sifat Allah yang sugih itu di dalam kesusahan makhluknya. Kesusahan itu yaitu kahandak. Uja ulang hulu sumeta kahindak. Hindak apa kau ya? Kalau kau kada hindak udah kami. Kalau kau kada hindak kami. Namanya menunjukkan pada hendak aku kami aku minta kami. Coba. Nah, dua anak Nesa, ikam Nesa itu mesti hendak juga. Ya kalau ya Allah ya kamu pandang tak hendak Nesa dikabulkan Tuhan. Nah di situ kekayaan Tuhan. Lalu guru agung hendak bertunduk-tunduk donggut dikabulkan Tuhan. Hendak berdiri dikabulkan. Hendak rokok dikabulkan, hendak membaca wajah dikabulkan, hendak membaca Fatihah dikabulkan, sampai hendak membaca surah dikabulkan. Berapa kasulihan Tuhan telah dikabulkan di dalam adat dan di dalam ibadat. Rasanya kata-kataku ini sudah cukup banget untuk dipakai seumur hidup. Di dalam adat dan dalam ibadat nampak kekayaan Allah. Nah inilah ayat Quran menyatakan surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ardh, meminta kepada Allah. Orang meminta itu susah salah. Meminta kepada Allah, nah, nang meminta itu susah. Nang dipintai pamurah. Yas'aluhu meminta terus-terusan. Yas'alu PL apa? PL terus-terusan. Ya kan? Lil hal wal istiqbal. Yas'aluhu ada putus-putusnya orang meminta kepada Allah. Nang meminta siapa? Man fis samawati wal ardh. Langit meminta terus-terusan. Bumi meminta dan isi keduanya. Man fis samawati wal ardh artinya langit dan isinya, bumi dan isinya. Itu tafsirnya. Bukan di langit di bumi aja, bumi dan langitnya pun minta juga. Kayak maka namun sudah dunianya dan akhirat meminta lawan Tuhan, Tuhannya kayak maka lebih baik. Kullu yawmin huwa fi sya'an. Maknanya Tuhan mengabulkan semuanya permintaan barataan itu. Contohnya hendak berdiri dikabulkan Tuhan, hendak rukuk dikabulkan, hendak itidal dikabulkan, hendak sujud dikabulkan, hendak duduk dikabulkan, sujud pulang dikabulkan, hendak bertempat dikabulkan, hendak tahiyat dikabulkan, hendak bersalam ke kanan ke kiri dikabulkan semuanya. Tapi kita ini sangkaan yang diberi Tuhan itu duit aja. Padahal jarak dan diam, gerecek dan sebagainya, semuanya itu kasugihan Tuhan, kemurahannya, dan kita itu ada terasa memintanya. Lalu kalau langit dan bumi itu meminta dengan apa? Tafsir anu jalan lain mengatakan bilhal wal maqal. Bisa memintanya itu dengan keadaan, meminta adana dengan lidah. Dengan lidah. Ada yang berpandar lawan Tuhan minta, ada yang kan sependaran tapi minta juga.
mikrofon ini nama hadap ke aku kalau inya mah minta Tuhan ya Allah hadapakan ulun lawan guru Tuhan kabulkan hadapinya tapinya kada memontong itu ngarasa lisanul hal. Nah si andakan ini ya Allah cagatakan ulun. Nah ya jadi cagatnya ujar kita terabahakan ulun andak ulun di atas meja bandaknya semuanya ini yang minta oleh Allah Ta'ala lamun ada satu aja yang kada minta oleh Allah berarti Tuhan kekurangan kekayaannya sedangkan Tuhan bersifat kamalah tabuka ada sudah melihat Allah Ta'ala jelas Tuhan sudah inilah namanya ma'rifat jelas Allah Tuhan jelas di mana aja nampak Allah Ta'ala sudah siap untuk mengajar dan sebagainya nang manduit karena mau nah di sini sedangkan duit ini adalah pertama syarat dan rukunnya untuk agama firman Allah wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum nomor 2 harta diutamakan di sini harta diutamakan adapun gangguan musuh-musuh kita daripada orang yang tidak seia sekata maka bisa kita pakai dengan kawan-kawan kita kurang halus. Siapa? Tuhan mengutamakan manusia pembantu kita, jin pembantu kita. Maka jin lebih utama membantu kita dari manusia ini. Bisa dipakai jin untuk membantu kita di dalam macam-macam urusan-urusan kalau kita diganggu orang jin suruh ngantuk. Coba lihat dalam Quran. Jin dan manusia yang didahulukan jin. Ya ma'asyaral jinni wal manusia wajib. Ya kan? Itu keistimewaannya jin. Inya siap laksanakan. Nah itu nangkayan abri kalah diperintahkan supaya berangkat ke Aceh. Siap komandan laksanakan. Nah itu tak bukan abri itu ya jin bukan. Karena salah paham kurang wartawan ini. Di cabana mau ulah judul di kurang ditambah daur orang. Hari ini tungkatnya lain. Nabiullah Sulaiman alaihissalam tatkala hendak menundukkan si perempuan yang sombong yaitu Bilqis. Macam apa? Persiapan untuk menundukkan itu. Nang disulusin begawi jin. Jin, apa Nabi Sulaiman? Ulangkan jambatan. Di bawahnya sungai Rota. Tapi jambatannya nang tarang jernih. Kada dikira orang jambatan. Sekira banyak nang kelihatan jambatannya kada tahu orang. Oke bos. Ujar jin. Siapa yang kada mau melaksanakan atau lambat melaksanakan atau bukan sesuai dengan ada sesuai lawan hajat unda, maka unda siksa akan dia. Jangan bos jauh-jauh. Wa may yazigh an amrina nuziqhu min adzabin alim. Jangan bisa. Siapa yang akan melaksanakan perintah unda, awas unda siksa. Kedua walinya naqala wali Sulaiman ar-rih غدوها شهر ورواها شهر وأرسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن عملنا نذقه من عذاب أليم. Angin ngejagin jadi perintah angin diperintahkan. Mungkin dulu perintah angin hendak makan ke kawan diperintahnya carikan obat urut cabut
kita diperintah angin. Nabi Sulaiman angin diperintah presiden. Ada kisahnya. Rupanya angin Nabi Sulaiman ada di sini. Nah, masa kisah Nabi Sulaiman pernah dapat 20. Biar. Nabi Sulaiman duduk lawan kawan-kawan saja. Ada yang dihiga silin parah, maka guru dahlan lah dihiga dari kepala. Guru dahlan. Nah, ini guru dahlan parah. Karena di rawang sana bertajir menciling matanya kayak guru dahlan. Nabi Sulaiman pinando nilai manusia ini Azrail. Melakal maut. Ayat apa aja Nabi Sulaiman Azrail tenang dan guru dahlan celeng-celeng. Jangan takutkan guru dahlan kesnya mana aja. Kemudian hilang Azrail. Mbak sudah hilang. Nang diiga Nabi Sulaiman tadi manggata ucap. Hai Nabi Allah Sulaiman, apa? Tolong ulun. Apa yang dapat saya bantu? Jawaban ulun dari tempat ini itu adalah ma'ancam tu lah. Menceleng matanya tadi, tapi sudah bisa menjadi panglima. Ulun takut pernah kalau kita kembali iga ini berparah. Maksud jika mendapat. Alihkan ulun ke India. Oke, kayaknya Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Sulaiman itu orang Inggris, kagak. Angin. Pun tuan. Angin. Ampun tuan. Bawakan orang Nabi Gaundani ke India. Sot dibawa angin ada di India. Mbak sampai ke India. Azrail pas perintah. Masih di India. Datang Azrail kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertakwan. Napa man? Nyawa ini kayak itu aja belum tender. RT calon RW kada lagi nyambat bapak. Iya. Napa we? Itu kan yang berkiau kita kalah. Pembakaran ini. Bapak kalah. Tahu emat berkiau. Camat bah. Singkat kalau mau ini lupa. Kenapa ya? Tadinya kita tenang menceleng menolak gaunda sampainya takutan. Ya bingung saja ya. Mereka bisa bingung. Jadi ramuan guru adul kan mandam bingung. Jangan pikir-pikir macam-macam. Mereka pun bisa bingung. Kenapa jadi bingung? Jadi Nabi Sulaiman perintah cabut ruhnya di India. Sedangkan orangnya kada ada di India, ada di Gambia kan. Tanpa Azrail orang kalau semua pulang lah. Tarinita dicabut ruhnya di India. Sekalinya ada di Iga Harampian kan. Jadi bingung kami. Mbah apa kabar? Udah sesuai perintah. Ajung di India udah. Jadi barang siapa bakal mati di satu tempat, dijadikan Tuhan hajatnya ke tempat itu. Itu hadis itu. Jadi kalau orang itu hendak berumrah, mungkin di Makkah, mungkin di Madinah ada tempatnya. Hati-hati. Ini bukan ancaman, tapi serius. Ada aja hajat. Bupati takutan dengan anak Jakarta Musia, bapak tak di Jakarta. Ada bupati. Cuma minta benar ya. Lah ada hajat benar, anak di tengah-tengah tika, ada mau jual dasar umurnya anak di situ jual. Coba. Jadi aja hadis Nabi kalau bisa
dasar memberat umur. Kemudian selesai angin lah, jintang bagawi baulah di atas sungai itu jambatan lebih bersih dari kaca yang bersih. Kada terasa, kada terlihat bahwa itu adalah kaca. Nang dilihat itu banyu yang berjalan di bawahnya. Jadi seakan-akan orang yang hendak menyebelah itu melewati sungai. Terpaksa pakaian di, nah itu sungai. Nah itu bahasa Cina dikit. Sungai. Nah itu. Ada bahasa kita mirip bahasa Cina ada. Ujar anakku hati, ada bah orang tua berdiri di hadapannya sumur saling dalaman. Di sebelah sumur cucu sidin kan anak berjalan menuju sidin. Jadi di mata sini menagur cucu, jangan sampai tertabur ke sumur. Bahasa kita mirip Cina. Gong jatuh, ujar anak hati. Liang cu, liang cu, artinya beliong cu, liang cu. Itu anak hati kalau nyalin kan luar biasa, muridnya banyak loco, liang cu. Kayak bahasa Cina kalau, artinya beliong cu, liang cu. Liang cu. Demati abahnya ada musibah. Kemudian selesai sudah persiapan. Dan Nabi Sulaiman ada lagi. Ini hendak menuju kemari. Sekarang istananya siapa yang sanggup mengangkatkan kemari? Secepat-cepatnya perlombaan. Qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ujarnya ifrit daripada jinnya. Ulun mengangkatnya kena sebelum pian habis begawi di kantor. Jam 8 misalnya, jam 2. Antara itu tak kena. Pas dihigapian ada kena istana Bilqis. Dan Nabi Sulaiman memang sikap sedikit kepalawasan. Tak bersikap juga. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Allah Allah. Yang lain kan melakukan aku sorong. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ulun kena nama gawinya sebelum mata pian berbuka dari bapak jam sudah ada. Nah ujar Nabi Sulaiman, ayo kasih nama. Ngarannya Asif bin Barakiyah. Asif membaca doa. Ismul A'zam diraja pada Tuhan dan inya. Begitu Asif berkurimit untungnya ada. Itu napa istana Bilqis dihiga Nabi Sulaiman. Falamma taqarra 'indahu qala, limbahnya sudah ada dihiga Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Wah ini anugerah Tuhan dari Nabi Sulaiman. Padahal Asif berdoa, Tuhan pada kasih anugerahi Asif sunyi. Kalau bang Syarif Asif ada, menurut ini Hansip misalnya, kenapa ya? Ada bunyi-bunyi unda aja, maka unda nak oyoh. Liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan mau uji unda ini. Syukur ka unda, kada syukur. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. Siapa syukur inya jua yang ditambah-tambah nikmat. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim.
malam Tuhan dah sunyi juga. Cocok benar. Itu. Qala nakiru laha 'arsyaha. Mau malah kalau dah. Aku kata mendari juga. Akhirnya datang Bilqis. Bilqis datang melihat air sungai. Maka mesti sudah mendatangi Sulaiman. Tapi sungai antaranya macam apa? Kata-kata undangan mesti menyubarang. Ya, terpaksa menyingkai. Nah, singkaian ini bahaya. Inya salah sangka, orang-orang salah sangka bisa menyingkai. Salah sangka. Salah sangka, pak disingkainya. Bah, ajar Bilqis salah makhluk kaca sekalinya. Demati ko dari banyu, inya bersih kacanya. Pada demah hijab, si kaca dengan mata memandang di sebelahnya. Wah, ini orang-orang sudah kasyaf, bukan kasaf. Sultan lah Bilqis. Kenapa jadi sultan? Batang paha babuul. Tahu kamu babuul? Mbak Mulah mah himbak mulutnya panjang-panjang, muka andun, muka alir. Air alinya lain banyak. Ujar Bilqis gegeran. Rasain ya Nabi Sulaiman. Sampai ke sebelah Nabi Sulaiman Bilqis. Apa tuanku? Ini ia ke arasnya. Qala itu tanda tanya. Iya karena ini arasnya Wak. Bilqis melihati dari atas ke bawah, kiri kanan, muka belakang. Qala ka'annahu mairip bang, tapi kata masuk akal. Itu kata itu mairip kalau masuk akal. Wa utina al-ilma min qabliha wa kunna bihi alimin. Itu ciri khasnya orang Mesir itu ini. Akhirnya sudah ini hebat Nabi Sulaiman artinya. Tunduk saja. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada gampang Mesir. Artinya aku Islam lawan Allah, imbelon leman. Nah itu leman anak saya kurusut kuning tu apa? Jadi bisa aja menggunakan keistimewaan untuk mengislamakan orang. Di situ sahihnya. Wibawa bisa dipakai menundukkan orang untuk kepada agama Allah. Jadi apapun kehebatan dari Tuhan kepada kita bisa digunakan untuk menundukkan orang yang salah menjadi jujur. Untuk membujurkan orang kalau ada taring sebelah-belah. Misalnya orang galah wanilon kita bacakan doa malam mati mendadak, yang lain takutan bah jangan lagi kita menetap sendiri kan salah yang lainnya yang tadi mati juga dah. Terus sekarang baca tafsir dengan situ jalan terus sedikit ayo Pahabar jalan Sulaiman
anu aja lolone lawas kalongan hidup mantap ianya nak minta kawin nih bang guru Abdul guru Usop salah Nabi Sulaiman kawin Nabi Sulaiman jangan Nabi Sulaiman jir pun apa pun ini bebuul nih bapak bulu nih bapak ibak dulu ujar jir anu pun sapui kapur nah itu asalnya riwayat yang kita mencabut bulu ketiak lawan kapur ilmu yang diambil daripada silsilahnya daripada jin Nabi Sulaiman jadi enggak mencabut bulu ketiak ambil kapur dulu ya posisinya orang begini tujuan lalu baulah rodo tulis macam-macam ini jangan untuk mencabut segala bulu boleh disapokan ke sengot kada bersengot lagi sapokan ke janggut kada berjanggut lagi kan saya saburi janggut balon kapur kan lagi jadi warna kapur tu kan ini serius ini banyak biasanya membaca coba baca tafsir Sawi asik sambil membaca Quran tafsir Sawinya diperiksa asik kalau perasaan mulai pukul 1 sampai azan kan berutam memang apalagi bila namanya Ahmad Syahid cuma saya istilah berdiri orang orang pun minta ini kada sunyi bila orang ujar maaf saya lagi belocon bener di kios saya kalau mau nyaut lagi masalah bila ujar aku mau ambil kelon Udin nih guru Udin nih ini guru Udin nih guru Udin rantau ada guru Udin ada nah ada berudin bacaan masjid Martapura aku menang orang Guru Salman di rumah ya berudin jangan sombong gitu ini kada ya ada orang diangkat jadi guru pembantu gaji belum menjual jadi ujian kuitannya toh jam berapa ranai toh jam berapa ranai jam berapa ranai ujar nak umbak ada mau lagi kan sampai foto jadi angkat jadi guru udah guru pembantu belum menjual apa begaji honor kan belum dapat dintu aja nang abah jadi jangan abah jam berapa 4:15 julak kita tawa di rumah siapa dalam bacaan tu tah jauh lain pada anak pian tah yang dirantau itu Udin gejolak jadi aku bias-bias tadi kalau diangkat dari Bilal jam berapa ngaran asli sahutnya ya dol puan minta ini kada dol sunyi Dokter Andus apa aja wah ketinggal Dokter Andusnya aja udah mau nyautir lagi ubah dol karena Prof jurang yes iya padahal Prof bisa jadi air minum katanya profesor kan 50 akaid masuk di dalam mustagnian lawan mustaqirah. Coba pikirkan mereka. Apabila ikan melihat awak ikan di mana aja, apa aja yang di awak ikan, pakaian mengatakan inya bahajat kepada Allah. Jadi di pakaian ikan itu nampak kemurahan Allah. Kemurahan Allah kan mensugih apik, apa artinya?
Ini sugih pemurah. Jadi melihat awak kita ini kemurahan Allah Ta'ala. Insya Allah ikan tabuka hijab karena udah seakan-akan melihat Tuhan. Padahal yang dilihat itu kemurahannya. Sifatnya kan kawal dilihat. Ya Allah bukan mata hati. Kawal apa pulang aku melihat Guru Adol. Guru Adol ini berhajat lawan Allah. Lalu diadakan Tuhan, maka ini berarti kemurahan Tuhan mengabulkan hajatnya. Melihat Guru Adol, melihat kemurahan Allah atau kekayaan Allah. Jadi kemana diri mata kita kasih itu kasih ini nang dipandang hati kekayaan Allah. Di mana kekayaan Allah? Di kesusahan makhluknya. Nampaknya kekayaan Allah di kesusahan si makhluknya. Nampaknya istirna Allah di dalam iftikar kulli masiwah. Paham tak? Jadi nampaknya sifat Allah yang sugih itu di dalam kesusahan makhluknya. Kesusahan itu yaitu kahandak. Ujar ulah hulusunnya kahindak. Hindak apa kau ya? Kalau kau kada hindak udah kami. Kalau kau kada hindak kami. Hanya menunjukkan kehendak aku kami aku kami untuk kami. Coba. Nah, dulu ada anak Nesa. Ikam Nesa itu mesti hendak dulu. Ya kalau ya Allah, ya kamu pandang tak rendah mesang dikabulkan Tuhan. Nah di situ kekayaan Tuhan. Lalu Guru Adul hendak bersunduk-sunduk bonggok-bonggok dikabulkan Tuhan. Hendak berdiri betul dikabulkan. Hendak merokok dikabulkan. Hendak membaca wajah dikabulkan. Hendak membaca Fatihah dikabulkan. Hendak membaca surah dikabulkan. Berapa kesulitan Tuhan telah dikabulkan di dalam adat dan di dalam ibadat. Rasanya kata-kataku ini udah cukup benar untuk dipakai seumur hidup. Di dalam adat dan dalam ibadat nampak kekayaan Allah. Nah inilah ayat Quran menyatakan surat Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard. Meminta kepada Allah. Orang meminta itu susah salah. Meminta kepada Allah, nah, nang meminta itu susah. Nang dipintai pamurah. Yas'aluhu meminta terus-terusan. Yas'aluhu apa? Terus-terusan. Ya kan? Lil hal wal istiqbal. Yas'aluhu ada putus-putusnya orang meminta kepada Allah. Nang meminta siapa? Man fis samawati wal ard. Langit meminta terus-terusan. Bumi meminta dan isi keduanya. Man fis samawati wal ard artinya langit dan isinya, bumi dan isinya. Itu tafsirnya. Bukan man di langit di bumi aja, bumi dan langitnya pun minta juga. Kayak maka namun sudah dunianya dan akhirat meminta lawan Tuhan, Tuhannya kayak makan lebih baik. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Maknanya Tuhan mengabulkan semuanya permintaan berataan itu. Contohnya hendak berdiri dikabulkan Tuhan, hendak rukuk dikabulkan, hendak itidal dikabulkan, hendak sujud dikabulkan, hendak duduk dikabulkan, sujud pulang dikabulkan, hendak bertempat dikabulkan, hendak tahiyat dikabulkan, hendak bersalam ke kanan ke kiri dikabulkan semuanya. Tapi kita ini sangkaan yang diberi Tuhan itu duit saja. Padahal jarak dan diam, geretek dan sebagainya, semuanya itu kasugihan Tuhan, kemurahannya, dan kita itu ada terasa memintanya. Lalu kalau langit dan bumi itu meminta dengan apa? Tafsir anu Jalalain mengatakan bilhal wal maqal. Bisa memintanya itu dengan keadaan, meminta adana dengan lidah. Dengan lidah. Ada yang berpandar Tuhan minta, ada yang kan sependaran pakai minta juga. Mikrofon ini nama hadap ke aku kalau inya mah minta Tuhan ya Allah hadapakan ulun lawan guru. Tuhan kabulkan hadapinya, tapinya kada memontong. Itu ngalah cerita lisanul hal.
Nah, si andakan ini, ya Allah, cagatakan ulun. Nah, ya jadi cagatnya. Ujar kita, rabahakan ulun. Andak ulun di atas meja, bandaknya. Semuanya ininya minta oleh Allah Ta'ala. Lamun ada satu aja yang kada minta oleh Allah, berarti Tuhan kekurangan kekayaannya. Sedangkan Tuhan bersifat kamalah. Tabuka ada sudah melihat Allah Ta'ala. Jelas Tuhan sudah. Inilah ngarannya ma'rifat. Jelas pada Tuhan itu jelas. Di mana aja nampak Allah Ta'ala. Tapi asal mau berpikir. Nah, nang mahalang kita berpikir demikian, hubbud dunia. Sekadar hubbud dunia, sekadar itu kita akan melihat Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala nampak aja kesulihannya dan kemurahannya di diri dan di luar diri. Si tongkat ini tadi minta supaya diangkat ke atas sini, dikabulkan Tuhan, diangkat di atas sini, asalnya di bawah. Asalnya di rumah, ya Tuhan, bawa lu ke langgar, ada di langgar. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi, termasuk tongkat. Mbah Tuhan apa? Qul la yu'minu fi syai'in mengabulkan. Kada ampi-ampihnya mengabulkan. Jadi orang menggunakan bahari ulama. Raja bertakun ulama. Kalau Tuhan itu kullayaw wa fi'an, saban hari ada gawiannya. Sekarang waktu ini apa gawian Tuhan? Hai ulama, ujar raja. Rajanya di atas kursi kerajaan. Jadi ujar ulama tadi nang bertakun siapa? Undang. Nang ditakun siapa? Nyawa. Ujar ulama tadi nang bertakun harus di bawah. Nang menjawab di atas. Dia raja balik. Raja turun, ulama naik. Gawian Tuhan sekarang ini menurunkan nang di atas, menaikkan nang di bawah. Kalah gala raja. Ujar guru Kubahari, coba nyawa benar. Melihat gawian Allah Ta'ala menurunkan sebiji-biji peler, menaikkan nang sebiginya. Nah, bagi ler turun naik timbangan. Guru Kubahari supaya waktu kami daerah jangan lupa lawan Tuhan, ujar Siden. Seperti tahu orang mati bisa dijamban. Ini melihat orang dua begini untung-untungnya wajah. Mudahan panjang umur ada jodoh. Pikiran ke mana? Kada ingat Tuhan lalu. Kada sama tuh, dia salah tuh. Ngalak-ngalak nyiram-nyiram, ada yang ketawa, ada yang ngandang, ada yang mengut, ada yang ke atas matanya, ada yang ke kawan matanya, ada yang ke awal matanya, ada yang hijab. Karena samunyahan itu tadi Tuhan mengabulkan kehendak masing-masing. Di situ nampak kekayaan Allah dan kemurahannya bagi orang yang diberi akal. Yakni dengan wujudnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala. Nah ini bagiannya lah 11 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang Allah sebut di bawah ini, serta mustahil padanya lawannya 11 jua. Demikian pula dengan wujudnya tanazzuhu ta'ala anil awrad, artinya Tuhan itu wajib bersifat suci daripada tujuan dan maksud di dalam segala perbuatannya. Lawanannya mustahil Tuhan bersifat menghendaki dalam perbuatannya akan sesuatu, ya kan? Jadi berapa sudah saya? 11 lawannya 11 22. Tambah tanazzuh lawanannya 24. Demikian pula dengan keharusan baginya membuat segala mungkin, berapa? 25. Mustahil wajib atasnya membuat mungkin itu berapa? 26. Beserta pula dengan wajib bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kekuatannya 27. Mustahil pada mungkin memberi bekas dengan kekuatannya tadi 28. Maka dengan ini 28 akaid dapat kenyataannya
pada kaya Tuhan Azza wa Jalla daripada yang lain daripadanya. Di dalam kaya Tuhan dari yang lainnya 28 apa itu sana. Pahamkah? Nah itu. Coba kita bagaimana membaca di rumah. Nyaman aja kita sebenarnya. Dan demikian pula dengan wujudnya 9 sifat itu, ada yang 9 tadi. Yang di bawah mungkin ada 9. Adanya yang wajib yang 9 itu bagi Allah, yang tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya segala lawannya berapa? 9 kali 2, 18. Serta wujud hadis sekalian alam, wajib alam ini baharu 19. Mustahil jamnya berapa? 20. Serta wajib bagi mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya 21. Mustahil padanya memberi bekas dengan tabiatnya 22. 22 tambah 28. Nah, ini perinciannya. Angka perincian yang mustalmian itu 28, yang muftakiran 22. Maka dengan 22 akaid ini dapat penyataan bahwa tiap-tiap yang lain dari Allah berkehendak semuanya kepada Allah Ta'ala. Dengan 22 yang di dalam muftakiran 28, di dalam mustaqnian jumlahnya 50 akaid. Termasuk dalam la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Simple. Pakaiannya tadi di dalam hajatnya seluruh makhluk, disitulah kekayaan Tuhan mengabulkannya. Nang dirihati kasugihan Tuhan di dalam kesusahannya makhluk. Jadi makhluk semuanya tetap susah, yaitu fakir. Allah nampak kekayaannya di kefakiran itu tadi, yaitu mengabulkan segala hajatnya makhluk ini. Langit minta Tuhan diangkat di atasnya. Bumi minta di bawah. Langit melengkong, diangkat Tuhan melengkong. Bumi minta rata, dilakukan rata. Semuanya itu permintaannya dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Jadi kemana mata itu memandang, disitulah nampak kekayaan Allah. Sesudah ikan tahu bahwa makhluk istighfar, disitulah nampak istighfar. Duduknya kita sebagai makhluk tetap posisinya di hamba, yaitu di istighfar. Jangan sampai makhluk merasa istighfar sedikit pun mempunyai milik. Di situ aja banyaknya syirik. Orang-orang hidup di dunia ini banyak syiriknya. Ini milikku, ini ampunku. Di sini yang banyak. Di hati kalau ada kata itu udah sesat. Lamun pakai tambah sesat lagi. Jadi jangan merasa di sini ujar orang bahari, fakir bahasa Arab, bahasa kitanya papa. Ujar arwah ayah, arti papa kada bisi apa-apa, sampai wujud pun kada mencium baunya. Arwah ayah belajar apa? Wujud kada mencium baunya kita, apalagi ada ikungan wujudnya, baunya aja kada ada. Hancur lalu, dasar hilang wujud, kada ada bekas-bekas. Selama kita merasa bisi wujud, masih lagi kita menyamai akan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah mempunyai milik wujud, kita mempunyai milik wujud juga, masih menduai kepada Allah. Langkah ini masih belum istiqor harusnya kita. Karena istiqor itu fakir itu apa itu kada bisi apa-apa, sampai wujud pun kada mencium baunya. Habis lama wujudah, udah itu sudah. Nah itu ngarannya sampak ngarannya. Nyaman ya udah. Apabila melihat yang menjongkong, ingatkan lawan wujud Allah. Ya kan? Sebab menjongkong ini kalau asli cuma hayalan belaka. Hayalan. Ulang hayal adalah bandanya. Ada. Wujud majazis jauh bahari. Anda nyamannya udah anda apa kesimpulannya nyamannya
di mustaghniyan nampaknya di muftakiran situ aja. Tinggal lagi ingatan kita aja. Apabila mau ke sana mengarahkan fokusnya, insya Allah ikan menang. Apabila ikan kada ke situ arahnya sejam atau kurang atau lebih, maka ikan kalah ngarangnya. Jadi bahan menang, bahan kalah. Kebanyakan kalah oleh menang. Kenapa? Tambuk. Ada penyakitnya tambuk aja. Bungul. Hendak melihat Tuhan, sepertinya yang sekarang berkeleng-keleng mata. Kalau yang hendak melihat kekayaan Allah, Allah. Ada ustaz, dia yang sebelah aja mata mereka aja. Kekayaan Tuhan, apa benar mereka aja kekayaan Tuhan, sambil merasa-rasa aja. Biasa-biasa tahu aja. Kekayaan Tuhan juga. Ya Tuhan, nak menjatuh kawan ya. Ya Tuhan, nak menekan pada guring. Subuh. Kabul. Ini nampak turut kemari sampai. Aku jangan ada membaca-baca lontong ya Allah lu nak ke sana hati-hati Anda dikabulkan bukti mencungkung sampai artinya kekayaan Tuhan sampai kemari. Cuma marang gurunya kada bisi suruhan guru amalakan kada terpakai. Nah itu kesalahan kita. Kesalahan kita. Lalu kenyataan di bawah mustaghniyun an kulli ma siwa, artinya kaya Allah Ta'ala dari tiap yang lainnya. Di situ masuk wujud. Yang lainnya diadakan sendiri. Ya kan? Kidam. Ya kan? Yang lainnya diulah sendiri. Bakok. Yang lainnya mendatangi sendiri mati. Mukhalafah, yang lainnya kemenyaan kalah lawan sudin. Nah, ia mau nafsir, kemenyaan minta lawan sudin. Sama, ya kan? Kemenyaannya didengari sudin. Basar dilihat sudin. Kalam, ya kan? Hasil kalam sudin. Sami'un basirun mutakallimun. Lalu tanazzuhu ta'ala anil abrar di mustaghniyan juga. Ya nang tadi bahasa kitanya, yang bahasa Arabnya yang mengadakan bahwasanya 28. Coba wujud tidak bakal 3. Mukhalafah yang sama basar 47. Kalam sama basirun mutakallimun 11. Ya kan? Tanazzuhu anil aghrad 12. La yajibu alaihi syai'un minna mukallaf min mumkinat wala tarkuhu berapa? 13. 13 tambah 1 letak syai'in kaina ikhwati berapa? 14. Lawanannya 14. Iya 28. Matinya lawanannya ada ditulis. Ya kan? Nah itu sudah kan. Nah, lalu wujud itu sifat nafsiyah. Nah, lalu sifat ma'ani. Nah itu, ya kan? Sifat salbiyah masuk di sini 4. Kidam, bapak, mukhalafah, kiamu. Tulis gantungan itu. Paham kan? Jadi di salbiyah 4. Nafsiyah habis lalunya sebutin dia. Salbiyah sariknya 4. Kidam, bapak, mukhalafah, kiamu. Ma'ani yang diambilnya berapa? 6. Ma'ani yang diambilnya berapa? Tadinya 6 kan, yang diambilnya 3. Sifat ma'ani yang diambilnya 3. Iyalah 3. Sama basar kalam. Maknawiyah yang diambilnya 3. Sami'un basirun mutakallimun. Nah itu kan yang diambilnya oleh siapa? Si mustaghniyan. Di nafsiyah 1, di salbiyah 4, di ma'ani lawan maknawiyah 3, 6. Kemudian di muftakirun ilahi tulumada, di dalam berhajatnya seluruh alam kepada Allah. Nah, di sini masuk 20
22 tadi berapa? 11 berapa? Ya kan bagi 2. Nah 11. Coba. Di salbiyah masuk 1 wahdaniyah. Paslah nya 5. 4 masuk di mana? Di mustamiyah. 1 sisanya wahdaniyah. Kemudian di ma'ani masuk di situ 4. Qudrat iradat ilmu hayat. Berapa sudah? 5, ya kan? Nah kemudian di ma'nawiyah masuk ke situ 4. Muridun alimun qadirun hayyun. Jadi berapa? 4 ditambah 2 6 tambah 3 9 kali 2 18. Lalu menunjukkan alam baharu semuanya dan kalimat memberi bakas dengan tabiatnya. 2 kali 2 4 lawan berapa? Lawan apa? Lawan 18 berapa? 22 tambah 28 sama dengan. Nah jadi di kanan sini 28, di kirinya 22, termasuk di dalam la ilaha illallah. Nang maknanya la ma'bud bihaqqin illallah. Nang makna la ma'bud itu la mustaghniyun an kulli majiwa wa taqarru li kulli ma'adah illallah. Nyaman kala? Nah itu. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Aja insyaallah. Nanti baik karena kita buliki mulai awal. Berbulik mulai awal kurang dengan situ cukup dulu yang diteruskan lagi terus mulai awal kurang insyaallah hari Kamis lah insyaallah kita buliki mulai awal. Ada waktu 20 menit mas. Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa Allah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi amin. Ini masih bagi pembicaraan masalah perbedaan dua orang yang bersamaan punya nafsu tapi ilmunya berlain. Pertama, orang yang nafsunya memandang bidadari dengan orang yang nafsunya memandang akan apa itu? Apa ngaruhnya itu biasa yang dianggap-anggap orang di rumah kan ampatung itu diulah dari tanah liat dan rupanya seperti bini-bini dicat macam-macam itu entah. Jadi manusia ini dua, ada keinginannya itu bidadari, ada yang keinginan itu ampatung yang seperti bebinian. Coba bedanya kan jauh. Kalau bidadari bujur adanya, ya kan? Dan menurut kabar lezat rasanya. Ampatung ini jangan nak menyamani orang, inya aja nak minta gaduhi bagi orang. Nah, tapi manusia ada, mereka tujuan ampatung, lalu bidadari ada. Kenapa? Itu tambuk. Itu ya. Satu misalnya. Dua. Orang yang tahu lawan bidadari lalu jatuh cinta kepada bidadari di surga kelak. Lawan lipas jatuh cinta lawan gadisnya. Gadis lipas juga. Sama dia cinta juga, tapi beda. Apa ada lipasnya itu? Sama mahalnya. Lawan bidadari lipas itu ketujuannya. Inyak ada tahu tambok. Lamun lawan lipas yang bini-bini juga, bubuhannya juga bahasa lagi ya. Berat benar. Lamun yang lipas bini-bini tak masuk ke dalam salawar orang, siapa yang yakin berat? Di
Dikisahkan bidadari lawan lipas kadanya manggaduhi nyaman gitu ndanya. Artinya gitu bebuan nunda. Nah itu bandingan. Demikianlah manusia. Nang dari kecil didikannya agama, maka inya lawan Allah, memandang keelokan Allah di mana-mana. Termasuk keelokan Allah tadi yaitu kekayaannya tadi. Jadi kekayaan Allah masuk di zaman keelokan. Namkah? Itu karena lama kita naikkan pembicaraan masalah kesimpulan daripada sifat Jamal, Jalal, Qahar, Kamal. Kenan kelawasan naikkan betul tingkatannya kuliah umum. Kemudian apa? Si orang nang asik lawan bidadari, asik lawan bidadari. Inya kada asik lawan Allah. Kada asik lawan Allah. Sama lawan si lipas. Disuruh bini-bini nang cantik, kada meherani. Paling-paling dia manggalenani kan bini yang kada. Ya nang takuriak ya acil. Halu apa lipas ya. Kecuali ya. Ini kan bahasa Indonesia lipas kecuali. Ya kalau Wan, kecuali salah aja, lipas kecuali aja, kecuali. Kalau kau jawab ke bahasa Indonesia salah terus. Nah, lipas disuruh nih gadis kerja nupang. Amun nang pondokan ini barang. Kenapa jadi manusia kada sampai memandang kekayaan Allah, nam terusannya kepada keelokan Allah, nam sama dengan waliullah. Semua waliullah dibukakan jamalullah. Yang lurung masuk ke jamal istighna'ul ilah. Di mana jamal itu nampaknya di iftiqar kulli ma'adah. Situ dah. Nah di sinilah wali-wali itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, alladzina lahumul busyra. Kemudian fa'ama aktsarul qulub an ibsari jamalillah wa jalalih yudahi amal khumpasa an idrak jamalin nisa. Nah, jadi hati nang kada sampai melihat keelokan Allah di dalam kekayaannya tadi sama lawan kada melihat oleh si lipas akan kehebatannya si babinian. Inya kada tahu. Inya kada tahu. Bini-bini baik rupa kada tahu lipas. Matanya halus. Bungul bulan. Nangka itulah manusia yang asal didikan dunia mulai kanak-kanak sampai ke 40 tertutup sifat jamalullah dan keelokan dan kekayaan Allah di hatinya. Walau belajar kadang kau memakai karena didikan lagi halus sampai 40 dunia bateh mahabbat penehe ujal lanjut ganda deh. Itu maha jenehe itu bahasa kita nang India kurang daerah maha jenehe artinya maha jengkahe. Ya Allah, lamun orang nang mulai kanak-kanak belajar cepat 20 kada belajar pak dunia sampai 40 nih itu aja nang digaduh hatinya otaknya. Nah pada mencungkung keelokan Allah Ta'ala di mata, di telinga, di muntung, di hidung, di mata, di tangan, di batisnya. Jadi pendidikan ma'rifat itulah yang diutamakan oleh agama sesudah balik berakal. Awwaluddin ma'rifatullah bistiqlal. Mumpung kitabnya ada, gurunya ada, tinggal keinginan aja lagi. Oleh sebab itu didiklah anak-anak kita yang sudah kita merasa terlanjur, jangan anak kita seperti kita. Kalau kita udah terlanjur dunia, anak kita jangan dikasih tokan lagi. Kecuali udah umur 40, boleh dilajari dunia sesudah matang bana akhirat. Cara
kita tinggalilah anak itu untuk menuntut ilmu agama. Nah, yang ditinggali keperluan dunianya. Karena kalau kalian tinggali keperluan dunianya, inya mencari dunia itu untuk akhirat. Tapi kalau sudah disiapkan dunia untuk akhirat, inya kan mencari dunia lagi. Disinilah ayat wal yakhshal ladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'atan fafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Ujar guru, kalau orang bisi bini, bisi anak harus menyiapkan ongkos bininya dan anaknya seumur balik 63. Jadi kalau bisi anak cukup 63 tahun disiapkan DLR. Apa? Ya dolar. Si anak ini kalau kita mati meninggal dunia, inya sudah cukup untuk seumur hidup. Kada bercari, berdagang dan sebagainya lagi. Ambil yang ini untuk menuntut ilmu agama dan beramal. Paham kan kita? Jadi kalau nang abah kada menyiapkan itu sudah berani bisi anak, ini memboleh melawan anaknya. Sehingga anak nang mestinya nazam masa saat umur nang hidup tadi sampai 40 mestinya agama, karena abahnya kada meninggali, maka anaknya mencari dunia, maka anaknya tertutup hati memandang jamalullah. Nang zalim abahnya. Disinilah Nabi mendudukkan hadisnya, kullu mauludin yuladu fa abawahu yahawidanihi au yunafura au yumajjisani. Bini ini tujuan, bisi bini umurnya 60, siapakan yang laki tadi untuk 3 tahun. Umur balik menyemati lagi nang bini ada lagi kawin ke lain. Cukup aja peninggalan cuma 3 tahun. Mengkawin ke lain apa lagi yang dicari. Nang lain kan pulang nggak menawini, cukup kesan ini aja bet ke lain kawin. Jadi yang lain kan menggoda lagi. Nah itu. Lamun bisi bini 30 sikong, umur 40 sikong, selawi sikong. Kadang disiapkan bedolo umur hidupnya yang laki salah. Bisi bini 3, kadang nyiapkan. Pak mati enggak ada, iya nang bini tadi berjual awal. Demi parutnya, nang golem lakinya. Disinilah nampak kesalahan kita karena tidak ada punya guru. Ujar kita bini dan anak anda salahkan Tuhan aja lagi salahkan Tuhan juga. Tuhan apabila kita masalah Tuhan ya Tuhan peraturan. Maka itu menurut kada. Matinya awal ni'mama qala qadatul wal awalul fikri akhirul amal. Nang paling bagus kepada orang dahulu sebelum begawi pikir habis-habis, sebelum kawin sanggup. Sebelum bisa anak sanggup Alasan itu pada boleh kita memberikan harta kepada waris, kepada nafkah bukan ahli waris. Kalau dengan kosot mana dia akan waris kalau dapat lagi. Nah itu pahamkah? Boleh bawa siap sepertiga aja, 2/3-nya dasar waris. Kalau aja jangan waris sendiri nakal banget diberikan berdulu kalau lain jangan itu kan ada boleh itu berdosa. Bersaksi pulang guru menyaksi, pembakar menyaksi, bomel, duanya guru pembakar. Nah, penyaksi yang salah harus ada hak waris tadi. Ini nakal juga, biarnya nakal anak siapa? Anak kita, biar nakal anak kita juga. Ada dzurriyyah orang saleh. Lah, ulama ini memandang gawiannya. Gawian yang dzurriyyah yang saleh ini kada bagus disariki oleh ulama ini. Alasan gawiannya salah. Tak dapat lawan pada tuannya. Pada tuan nang saleh. Nah kan datunya saleh, dzurriyyahnya gawian salah. Ulama ini menyarik cuma dzurriyyah, faktanya gawiannya itu salah. Pak mimpi ulama tadi datunya berpaling. Kalau mau menghadapi ujar ini, maka sampian setiap kali ulun bermimpi menghadapan nang sakarangnya kenapa pian kada menghadapi ulun. Nah ujar sirin cucu unda mengerja kesalahan nyawa sarike.
Nah, ulun jadi nyari ke itu karena kawin itu salah. Ujar si Den, setiap orang bisa anak kada baik, anak siapa? Putuskah? Nama anak itu tetap anak si Anu juga. Walaupun jahat kawinnya, tetap anak si Anu juga. Nangka itu tuh, kayak apa aja tetap cutunda juga. Jadi nyawa bapaling darinya sama paling rendah, balasannya paling juga. Lek. Nah. Jago semenjala jangan dipandang cucunya, nang di belakangnya ada tuannya kenapa? Semenjala tak dapat tua kayak presiden Qadir Qudrat. Semenjala itu Qadir Qudrat waktu jadi Qadir Qudrat ujarnya sekali lagi naik ayam jadi Allah Taala. Menangis ini. Qadir Qudrat tergampangan. Ya kita kalau memandang gawiannya, pada tujuh memandang dapurnya, apa kita itu bangga matinya harus alim, harus alim, bunga katulahan aja ya. Walaupun ada aklon, walaupun ada bisi akal juga manusia, tapi karena didikan dunia, kadang kawa sampai kepada memandang kekayaan dan keelokan Allah. Dunia itu pemahalan. Anak sebab itu kalau sudah kita tua-tua ini terlanjur mulai anak sampai ini urus dunia, anak kita masih bersih, jangan sampai seperti kita nasibnya. Wa dzakarna laha wastahsanat aqlaman la gharibahina wa la yazaluna mukhtalifin kullu hizbin bima ladayhim farihun. Jikalau si lipas itu ada bisi akal, ya kan? Lalu disebutkan bidadari orangnya niscaya inya itu membaguskan lawan orang cinta lawan bidadari. Tagal lantaran si lipas pada akal, lalu jangankan kisah bidadari, inya seorang melihat lawan bibinian pada ketujuh. Antaranya ada akal. Dan demikian juga manusia yang berakal mengutamakan akan akhirat daripada dunia. Karena anak pada bakal, umma bapaknya yang bakal, nah umma bapaknya yang disuruh mendidik anak masalah agama supaya anak itu bakal. Karena tandanya bakal memilih nang kakak. Itu kalau orang bakal nang kakak ilmunya, nang hancur ditinggalkannya. Itu tanda akal. Dunia hancur, akhirat kakak. Cuma tukang kita nih kebanyakannya tukang tarik hanya mulai disebutkan dar yo ulah air apat geli otetis itu bang kita mulai kenal udah itu sang maja bunga saroja nang itu lagi halus kenapa ada kada mau masuk jamalullah istighna'ul ilah kada mau masuk saroja betul masuk itulah hak nyanyi dan hak dunia dan lain-lain pak mapak bawah apa wayah ini kelum-kelum itu di pesantren kelum-kelum masukan pelajaran kelum apa aslinya kurikulum ya kelum kalau bahasa Indonesia juga pernah salah terus kurikulum kelum dan cocok benar. Walhasil demikianlah basulisihannya manusia karena basulisihan pendidikan dicampurkan pendidikan agama lawan pendidikan dunia sama lawan menyampur masyrik lawan maghrib kalau terjadi masyrik lawan maghrib disatukan kalau selama banyak kita menghadap masyrik selama itu juga kita jauh dari maghrib namun dicampur kadang-kadang jadi dasar jarkan anak siapa yang salah ya kita kan yang salah abah pak jawabannya yang salah yang melahirkannya umar salahnya umar pada mahajani
Fa'abawahu uma bapaknya ujar Nabi nang tak salah didik. Sulit sebenarnya kalau nang abah salah ulama hendak mendidik anaknya menjadi ulama, umanya dagang mendidik anaknya apa? Lalu pada saya sekata itulah menjadi disuruh sakuku kawin sakuku supaya saya sekata. Belakang sakuku kan nang di bawah derajatnya bakuman. Ini orang nak turunan lah laki-laki, ini turunan bini kawin, anaknya pasti bakuman. Uman itu dari turunan bini-bini, bukan turunan laki-laki. Kalau turunan laki-laki amas murni. Turunan bini-bini ini perunggu. Nah di sini perunggu di sini nang ada namanya babiruan men. Pada sepupu. Allah. Anu juga jadi kalau sepupu ya tambuk juga kan. Walidzalika khalaqahum, memang itu juga sudah dalam Quran kan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimahullah walidzalika khalaqahum. Ya kan? Walidzalika khalaqahum itu Quran kan artinya manusia ini Tuhan menjadikan memang sudah kada sama kullu hizbin bima ladayhim farihun. Namun dasar orang itu sangat tujuh dunia, dasar lurung dunia juga. Nang akhirat lurung akhirat juga. Minyak lawan banyu biar terkumpul di cangkir, tetap minyak di atas, banyu di bawah. Apa artinya? Akhirat di atas, dunia di bawah. Setiap anak dua ikom, ada nang sekolah agama, ada sekolah dunia. Nang sekolah agama pasti di atas, nang sekolah dunia pasti tunduk. Minyak dengan banyu, takarubut dan seruada, minyak di atas, banyu di bawah. Masya Allah. Walidzalika khalaqahum. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bikulli ma sudah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله اجمعين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اجعلنا وذريتنا من علماء العاملين بعلمهم اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما شاء الله لا قوه الا بالله.